Amerika Serikat menegaskan masih membuka peluang penyelesaian diplomatik atas konflik dengan Iran. Pemirsa, pemerintah Amerika Serikat menegaskan masih membuka peluang penyelesaian diplomatik atas konflik dengan Iran, namun Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio menilai Teheran belum menunjukkan keseriusan untuk kembali berunding di tengah konflik yang kian mengganggu jalur perdagangan dan pasokan energi global. Amerika Serikat menegaskan masih membuka peluang penyelesaian diplomatik atas konflik dengan Iran. Namun Washington menilai Teheran belum menunjukkan keseriusan untuk kembali ke meja perundingan di tengah konflik yang semakin mengganggu jalur perdagangan dan pasokan energi global. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio menyampaikan hal tersebut saat menghadiri pertemuan para Menteri Luar Negeri ASEAN di Manila, Filipina pada Rabu 22 Juli. Pernyataan Rubio disampaikan sehari setelah 3 kapal tanker yang mengangkut minyak mentah Arab Saudi menuju China dan India memutar balik di Laut Merah. Langkah itu diduga dipicu ancaman kelompok Houthi yang bersekutu dengan Iran. Konflik tersebut kini mengancam 2 jalur pelayaran energi paling vital di dunia, yakni Selat Hormuz dan Bab el-Mandeb. Selama ini Laut Merah menjadi jalur alternatif utama ekspor jutaan barel minyak Arab Saudi setiap hari ketika lalu lintas melalui Selat Hormuz terganggu. Rubio mengatakan Amerika Serikat tetap mengedepankan jalur diplomasi, tetapi meragukan komitmen Iran untuk bernegosiasi. Meski konflik terus meningkat, upaya diplomasi masih berlangsung. Seorang pejabat senior Iran sebelumnya mengatakan kepada Reuters bahwa Teheran telah menerima proposal gencatan senjata selama 10 hari dari para mediator untuk menyelamatkan kesepakatan gencatan senjata sementara yang dicapai dengan Amerika pada Juni lalu. Berbagai sumber IDX Channel. Pemirsa, nilai tukar rupiah ditutup melemah pada perdagangan Rabu 22 Juli 2026 tertekan penguatan dolar Amerika Serikat di tengah meningkatnya bentrokan militer antara Amerika Serikat dan Iran yang memicu kekhawatiran pasar terhadap gangguan pasokan minyak global, lonjakan inflasi, serta prospek suku bunga tinggi di Amerika Serikat. Di mana di saat yang sama Bank Indonesia memilih untuk mempertahankan suku bunga acuan 5,75% di luar perkiraan pasar yang secara luas memproyeksikan kenaikan 0,25%. Kami update informasinya pemirsa, rupiah spot ditutup melemah 0,16% ke level 17.917 dolar per dolar Amerika, di mana pengamat mata uang mengatakan penguatan indeks dolar Amerika Serikat dipicu meningkatnya ketegangan geopolitik di Timur Tengah yang kembali mendorong investor untuk memburu aset safe haven. Sementara itu Bank Indonesia dalam rapat Dewan Gubernur Juli memutuskan mempertahankan BI rate di level 5,75%. Keputusan tersebut diharapkan dapat menjaga stabilitas pasar keuangan domestik di tengah tingginya ketidakpastian global dan tekanan eksternal terhadap nilai tukar rupiah. Pemirsa, di tengah tingginya biaya pendanaan, PT Alam Sutra Realty Tbk menilai permintaan rumah segmen menengah atas hingga premium relatif stabil dibandingkan dengan segmen lainnya. Iya, data Perseroan menunjukkan rumah dengan harga di atas 5 miliar rupiah menyumbang sekitar 35% terhadap prapenjualan pada kuartal 1 2026. Di tengah tingginya biaya pendanaan, PT Alam Sutra Realty Tbk menilai permintaan rumah segmen menengah atas hingga premium tetap relatif stabil dibandingkan segmen lainnya. Direktur Corporate Finance PT Alam Sutra Realty Tbk Edward Tanuwijaya mengatakan, Perseroan belum mengubah strategi pemasaran di tengah meningkatnya ketidakpastian ekonomi, pelemahan daya beli masyarakat maupun tingginya suku bunga. Ia menjelaskan karakter pembeli rumah premium berbeda dengan pasar massal. Penjualan tidak berorientasi pada volume melainkan menjaga eksklusivitas produk. Berdasarkan data Perseroan, rumah dengan harga di atas 5 miliar rupiah menyumbang sekitar 35% terhadap prapenjualan pada kuartal 1 2026. Adapun produk hunian premium memberikan kontribusi lebih dari 15% terhadap total pre-sales pada periode tersebut. Sepanjang 2026, Perseroan membidik marketing sales sebesar 2,8 triliun rupiah dengan sekitar 70-80% target tersebut diharapkan berasal dari penjualan rumah. Meski menghadapi tantangan berupa suku bunga tinggi, fluktuasi nilai tukar hingga potensi kenaikan harga material bangunan,
Perseroan menegaskan tetap selektif dalam menentukan produk yang dipasarkan. Pada kuartal 1 2026, Perseroan membukukan marketing sales sebesar 341,2 miliar rupiah atau tumbuh 1,2% secara kuartalan. Penjualan masih didominasi produk residensial dengan kontribusi 80%. Berbagai sumber IDX Channel. Ya, pemirsa, PT Bumi Serpong Damai Tbk tetap optimistis terhadap prospek pasar hunian menengah atas hingga premium meski Bank Indonesia mempertahankan suku bunga acuan di level 5,75%. Ya, Perseroan menilai permintaan dari segmen high-end masih terjaga terutama untuk produk eksklusif di kawasan BSD City. Direktur PT Bumi Serpong Damai Tbk Hermawan Wijaya mengatakan prospek pasar premium di BSD City masih positif dalam jangka panjang. Menurutnya optimisme tersebut didukung oleh perkembangan BSD City sebagai pusat bisnis dan gaya hidup, meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap hunian berkualitas, serta strategi perusahaan menghadirkan produk premium dengan pasokan yang terukur. Dari sisi kinerja, Perseroan membukukan marketing sales sebesar 2,54 triliun rupiah pada kuartal 1 2026 atau setara 25% dari target tahunan sebesar 10 triliun rupiah. Segmen residensial masih menjadi kontributor terbesar dengan nilai 1,23 triliun rupiah atau sekitar 49% dari total marketing sales. Ya, prospek kinerja PT Bukit Asam Tbk atau PTBA dinilai masih positif hingga akhir tahun 2026. Ya, kenaikan harga batu bara dunia, proyek jalur kereta Tanjung Enim Keramasan, serta neraca keuangan yang kuat menjadi sejumlah faktor yang diperkirakan mampu mendorong kinerja emiten batu bara milik negara tersebut. Kenaikan harga batubara global menjadi pendorong utama prospek positif PTBA. Harga batubara Newcastle tercatat meningkat hingga menyentuh $130 per ton, didorong meningkatnya permintaan energi dan ketatnya pasokan. Di sisi lain, proyek jalur kereta Tanjung Enim Keramasan yang ditargetkan beroperasi pada semester 2 tahun 2026 dinilai akan meningkatkan kapasitas logistik, mendukung volume penjualan serta memperkuat efisiensi distribusi PTBA. Meski demikian, kebijakan Domestic Market Obligation atau DMO masih membatasi ruang PTBA untuk meningkatkan sepenuhnya kenaikan harga batu bara dunia. Sebagian besar penjualan domestik masih mengikuti batas harga yang ditetapkan pemerintah. Namun para analis menilai PTBA memiliki neraca keuangan yang kuat, posisi kas bersih yang solid, serta potensi dividen yang menarik sehingga menjadi pilihan defensif di sektor batubara. Sejumlah ruang sekuritas mempertahankan pandangan positif terhadap saham PTBA. Kisi Sekuritas memberikan rekomendasi beli dengan target harga Rp3.200 per saham. Ajaib Sekuritas memasang target Rp3.150 per saham, sementara Ciptadana meningkatkan rekomendasi menjadi netral dengan target Rp2.800 per saham. Para analis memproyeksikan pendapatan dalam bersih PTBA akan meningkat pada tahun 2026 dengan dukungan harga batu bara yang masih tinggi dan peningkatan kinerja operasional. Berbagai sumber IDX Channel.